Halo semuanya, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembahasan anggaran komprehensif di tugas mata kuliah anggaran perusahaan. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Selanjutnya ada manfaat anggaran komprehensif, yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan sistematis adalah terhadap setiap kebijakan yang diambil manajemen. Yang kedua, evaluasi terukur, yaitu pemudahan evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dan yang terakhir, pengawasan dinamis, yaitu membantu fungsi pengawasan menjadi lebih responsif terhadap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya yaitu ada isi dari anggaran komprehensif, yaitu yang pertama, forecasting anggaran adalah anggaran yang berisi tentang taksiran kegiatan perusahaan dalam waktu tertentu. Yang kedua, variabel anggaran, yaitu anggaran yang berisi tentang perubahan atau variabilitas biaya. Dan yang terakhir, analisis statistika dan matematika, yaitu analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran serta untuk mengadakan dalam rangka pengawasan kerja dan analisis. Selanjutnya ada syarat manajerial anggaran komprehensif. Yang pertama, rencana jangka panjang, yaitu manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan untuk masa depan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, pentahapan realisasi, yaitu adanya pembagian rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu komponen utama rencana substantif. Tujuan umum perusahaan yaitu memperoleh laba maksimal, memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham, serta menjaga kelangsungan hidup melalui penyediaan barang atau jasa berkualitas. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan adalah rencana komprehensif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjang melalui alokasi sumber daya yang efektif dan keunggulan pesaing. Selanjutnya yaitu sasaran khusus, yaitu tujuan utama yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, instruksi perencanaan manajemen eksekutif, yaitu mengomunikasikan tujuan strategi dan pedoman utama pada manajemen tingkat menengah dan ke bawah. Selanjutnya ada komponen anggaran komprehensif. Komponen anggaran komprehensif yaitu ada 2. Yang pertama, rencana substantif, dan yang kedua, rencana keuangan. Rencana substantif atau substantif plan yaitu rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, rencana keuangan atau finance plan, yaitu penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki spekulatif keuangan. Selanjutnya ada komponen anggaran komprehensif, yaitu yang pertama, anggaran jangka panjang atau strategis plan adalah proyeksi penjualan, biaya, dan modal untuk periode per tahun. Dan yang kedua yaitu anggaran tahunan atau tactical plan, meliputi anggaran operasional adalah proyeksi laba rugi dan pendukungnya, meliputi penjualan, produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dan yang kedua, anggaran keuangan adalah proyeksi neraca, kas piutang, dan utang. Dan kemudian ada rencana keuangan, anggaran jangka panjang, dan anggaran tahunan. Yang pertama, anggaran jangka panjang, meliputi proyeksi penjualan, biaya, dan laba, proyek-proyek utama dan penambahan modal, aliran kas, dan pembiayaan kebutuhan personil. Yang kedua, anggaran penjualan, yang meliputi jenis produk yang dijual, volume produk yang dijual, area produk satuan, wilayah pemasaran. Berikut contoh soal dari anggaran komprehensif. Perusahaan PT Maju Jaya merencanakan anggaran untuk bulan Januari 2026 dengan data sebagai berikut. Penjualan diperkirakan sekitar 1.000 unit. Harga jual per unit yaitu Rp50.000. Persediaan awal 100 unit. Persediaan akhir yang diinginkan yaitu 200 unit.
per unit, bahan bakunya sekitar Rp20.000, tenaga kerja sekitar Rp10.000, overhead sekitar Rp5.000. Sedangkan biaya operasionalnya, biaya pemasaran sekitar Rp5 juta, biaya administrasi sekitar Rp3 juta. Pertanyaannya, berapa anggaran penjualan, berapa anggaran produksi, berapa total biaya produksi, dan berapa laba yang diharapkan? Penyelesaiannya dari data pertama, anggaran penjualan. Rumusnya, penjualan sama dengan jumlah unit dikali harga per unit, sama dengan 1.000 dikali Rp50.000. Hasilnya yaitu Rp50 juta. Selanjutnya pada data yang kedua, anggaran produksi. Rumusnya, produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal, sama dengan 1.000 ditambah 200 dikurang 100. Hasilnya yaitu 1.100.000 unit. Selanjutnya data yang ketiga yaitu total biaya produksi. Biaya per unitnya, bahan baku sama dengan Rp20.000, tenaga kerja sama dengan Rp10.000, overhead sama dengan Rp5.000. Total keseluruhannya yaitu Rp35.000 per unit. Kemudian total biaya produksinya sama dengan 1.100.000 dikali Rp35.000 sama dengan Rp38.500.000. Selanjutnya pada data yang keempat, rumusnya laba sama dengan penjualan dikurang biaya produksi dikurang biaya operasional. Biaya operasionalnya Rp5 juta ditambah Rp3 juta, hasilnya Rp8 juta. Pada laba Rp50 juta dikurang Rp38.500.000 dikurang Rp8 juta, hasilnya Rp3.500.000. Jadi, kesimpulannya, anggaran penjualan hasilnya yaitu Rp50 juta, anggaran produksi hasilnya 1.100 unit, total biaya produksinya Rp38.500, laba yang diharapkannya Rp3.500.000. Jadi, kesimpulan dari seluruh pembahasan anggaran komprehensif adalah alat kontrol yang memastikan seluruh departemen bekerja selaras menuju suatu tujuan. Integrasi antara rencana substantif dan keuangan sangat krusial dalam keberhasilan manajemen. Melalui contoh soal yang telah kita selesaikan, perusahaan dapat memprediksi posisi kas dan laba rugi di masa depan secara lebih akurat. Terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe and hidupi loncengnya.